Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami mohon kepada Bapak Dr. Lugiatno untuk memberikan sambutan juga arahan terkhusus pada teman-teman kita mahasiswa kelas karyawan ini, juga kepada kita semuanya. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Mu. Bisa didengar teman-teman suaranya? Bisa, Pak? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bersyukur kita pada kesempatan ini teman-teman mahasiswa kelas khusus kelas karyawan bisa bertemu dengan Bapak Ibu dosen. Karena memang ini kita khususkan bagi teman-teman untuk mahasiswa kelas karyawan ini bisa bertatap muka walaupun via layar. Supaya apa? Komunikasinya nanti bisa cair. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, memang tuntutan zaman sudah sebegitu mendesaknya untuk setiap aktivitas kita cenderung kepada esensinya yang ingin kita dapatkan. Tetapi ya kalau bahasanya ritualnya itu bisa menyesuaikan. Teman-teman dari kelas karyawan ini, esensinya teman-teman itu sebetulnya ingin meningkatkan profesionalismenya, khususnya jurusan yang teman-teman pilih di manajemen. Tetapi permasalahan banyak ya di masing-masing personal berbeda satu sama dengan yang lain, misalnya terkait dengan waktu, kemudian terkait dengan jarak, terkait dengan tugas-tugas yang mendesak, ya, sehingga pada kesempatan ini Stiepena juga merasa bertanggung jawab untuk memberikan solusi terhadap teman-teman yang ingin meningkatkan profesionalismenya tadi. Maka dengan berdasar itu kita pada tahun ini pertama kali kita buka untuk kelas karyawan yang nanti prosentase perkuliahannya lebih banyak lewat online. Tetapi sekali lagi karena tuntutannya adalah profesionalisme, itu jangan disalahartikan nanti teman-teman mahasiswa itu kuliah mesti lulus, enggak ya. Di Stiepena tetap punya standar ya, standar kualitas itu. Tetapi harapannya dengan standar itu bukan menakut-nakuti, wah kok GG angel lulus juga enggak juga itu. Dengan standar yang ada, itu tadi Pak Muplas sudah sampaikan juga sebagai pendamping teman-teman, ya dosen wali, itu ya harapannya apa? Harapannya nanti dikomunikasikan dengan dosen wali sepenuhnya, biar Bapak Ibu yang mendampingi ini nanti bisa berhasil untuk teman-teman. Oke, kalau mohon izin saya tak bukakan sedikit terkait dengan profesionalisme. Bentar ya teman-teman ya. Sudah bisa dilihat teman-teman? Sudah. Oke. Ya.
Ya, saya lanjutkan. Oh, malah macet ini. Bentar. Sudah muncul nggih? Sudah. Oh, sudah. Nggih. Oke. Oke, terkait dengan profesionalisme. Ya, pengantarnya teman-teman, orang yang profesional itu adalah seorang yang memiliki keahlian, ya, kemudian mempunyai etika kerja yang kuat, ya, dan kemampuan untuk memberikan hasilnya terbaik dalam pekerjaannya itu menjadi apa ya, jiwanya sudah melekat. Jadi kalau nanti teman-teman mahasiswa itu ke depannya itu menjadi seorang yang profesionalisme, maka mau tidak mau ya salah satu poin keahlian ini harus dipunyai. Nah, sadar atau tidak ya, ya semoga memilih jurusan manajemen itu dipertimbangkan dengan baik-baik kemarin sehingga apa namanya menjadi pilihan yang sadar begitu ya, itu ya nanti teman-teman akan dibawa ahli di bidang manajemen gitu ya, ahli di bidang manajemen, tetapi juga diharapkan etika kerja yang kuat itu juga terbentuk. Kadang ya itu orang kita itu senangnya begini. Nah, iso kerja ya sing penak, saenake, ya toh, itu gajinya besar. Lah terus piye? Profesionalismenya di mana? Justru dengan profesionalisme itu ya kita harus memposisikan diri itu sebagai yang beretik kuat. Ya, kalau apa namanya sudah seperti ini, kemudian ingin mendapatkan hasil yang optimal, saya kira ya kalau kita mempunyai tugas ada pimpinan dan tidak ada pimpinan, tidak masalah. Gitu. Karena memang sudah kesadaran diri untuk menghasilkan yang terbaik. Justru ya budaya Jepang itu kalau gagal di pekerjaan itu bisa bunuh diri karena etiknya kuat sekali begitu. Makanya ini teman-teman nanti mau tidak mau setelah ingin menjadi profesional ya ya seperti ini. Apakah ya ini tiba-tiba terjadi? Enggak, lewat proses yang panjang, kemudian lewat pembiasaan, begitu, itu akan terbentuk diri itu. Ya. Tapi jangan tanya ya, Pak Lu sudah profesional belum ya? Belum ya. Ini Pak Lu juga masih jalan ke sana karena juga belum sempurna. Oke. Ciri orang yang profesional di sini pertama tadi sudah disampaikan memiliki etika kerja yang kuat. Itu. Zaman sekarang kok masih otot-ototan terkait dengan absen, ya perlu gitu. Ya. Enggak ada ya otot-ototan terkait dengan absen, otot-ototan terkait dengan misalkan ini pekerjaan dan tidak pekerjaan, ini tanggung jawab dan tidak tanggung jawab begitu. Dalam tim kerja itu sudah terbentuk itu semua. Dan masing-masing peran yang diambil oleh tiap individu secara sadar harus disumbangkan kepada tim itu dengan baik. Justru kalau kita tidak melakukan sesuatu sesuai dengan porsi kita akan malu, kita akan merasa gagal, dan seterusnya. Kemudian kompetensi di bidang ini bisa nanti ke depannya selalu diasah. Teman-teman saat ini
dihadapkan pada cara bagaimana belajar dulu. Itu di program S1 manajemen. Tetapi nanti setelah selesai, tuntutan kompetensi lebih meningkat, teman-teman harus juga melanjutkan di S2, melanjutkan di S3, menambah pelatihan, ya, menambah workshop, dan seterusnya. Ini dalam rangka menjaga kompetensi. Disadari atau tidak, itu ilmu pengetahuan teknologi termasuk ilmu manajemen juga berkembang. Itu. Malah wong aku dhisik kuliah kayak gini gitu. Yo koyo ngene wae, yo ndak bisa karena memang tuntutannya tidak seperti itu. Di samping itu juga ciri seorang profesional itu ya punya kemampuan berkomunikasi dengan baik. Masalahnya kadang begini, teman-teman, terkait dengan komunikasi. Kita itu istilahnya malas untuk mendengarkan, ya, tetapi cepat untuk menyampaikan sesuatu. Itu yang kadang membuat kita gagal di dalam berkomunikasi. Karena apa? Memberikan masukan, pendapat, saran, atau apapun, kalau data belum komplit kita sudah berani memberikan itu, ya pasti tidak tepat. Ya, mau tidak mau apa? Ya banyak mendengar, banyak melihat, banyak membaca, tetapi hemat untuk menyampaikan kepada orang lain. Itu akan lebih baik. Kemudian ya berintegritas jelas itu ya baru apa namanya dicari orang-orang yang berintegritas ini. Karena sekarang mahal katanya harganya. Mahal harganya. Kemarin beberapa kali saya ketemu dengan manajer dari SDM, itu malah justru sekarang trennya mencari teman-teman yang punya integritas, punya etika yang kuat terkait dengan apa ya profesinya. Katanya gini, orang pinter itu gampang Pak mendidik Pak. Kami 3 bulan untuk di-on-kan di perusahaan itu bisa. Tetapi kalau integritasnya, etikanya sudah tidak baik, itu kita mau mendidik sulit. Jadi justru sekarang yang dicari seperti ini teman-teman. Itu berintegritas. Makanya nanti kalau suatu misal Bapak Ibu dosen yang mendampingi teman-teman semuanya itu memberikan pembiasaan yang sifatnya untuk membentuk etika, integritas, ya dinikmati saja. Itu dinikmati saja. Karena itu kalau tidak dibiasakan, tidak jadi. Nah, tentunya ciri seorang profesional juga memberikan hasil yang terbaik di pekerjaan. Ya, setiap bidang pekerjaan ya akan berbeda terhadap tuntutannya. Gitu. Ya, kalau Mas Yuli ini di kesatuan tentara ya harus perfect ya, itu. Ya, nembak meleset ya bahaya begitu. Tetapi kalau orang manajemen penelitian ditoleransi loh sampai 5% melesetnya. Itu ya Pak Bos ya. Itu ya signifikansi penelitian seorang ekonomi itu toleransinya 5%. Lah kalau nembak 5% ya udah kena toh itu. Nah ini disiplin yang berbeda Budika itu ya itu. Mosok dokter kok misalkan salah boleh ya banyak korban gitu ya. Ya, seorang dokter ya seorang tentara ya harus 100%. Kalau seorang ekonomi ya tingkat toleransi signifikannya bisa 5%. Gitu. Itu umum. Lah bagaimana? Ya kok seperti itu ya karena memang berbeda tuntutan. Oke, teman-teman. Lah kenapa toh harus profesional? Karena ya orang profesional itu akan bermanfaat bagi organisasi, bagi masyarakat, lingkungan kerja itu membutuhkan. Gitu. Ya. Jadi dengan profesional di organisasi bisa meningkatkan produktivitas organisasi itu.
Kemudian ya perusahaan bisa mempunyai reputasi yang hebat. Maaf teman-teman, nah, Ronaldo pada kenal ya ini ya teman-teman mahasiswa ya. Klub kalau punya Ronaldo wah, langsung meningkat. Klubnya itu reputasi perusahaannya kita. Perusahaan, organisasi akan bangga pada teman-teman kalau teman-teman itu ya jadi profesional. Kemudian di lingkungan kerja ini kalau komunikasinya tim kerjanya sudah profesional ya akan nyaman, itu perusahaan bisa berkelanjutan hidup. Sadari atau tidak teman-teman itu perusahaan itu berharap bisa ya itu beroperasi dalam jangka yang panjang. Makanya tadi ya kita perlu belajar terus ya, perlu pelatihan terhadap ilmu-ilmu baru untuk ya meningkatkan profesionalnya kita semua. Berikutnya ya, tetapi tidak mudah disadari teman-teman untuk jadi orang profesional itu. Musuhnya biasanya diri sendiri ya. Ya, musuhnya pada diri sendiri. Karena apa ya? Itu ya manusiawi lah kalau kita pengen santai-santai, nyaman-nyaman begitu. Itu manusia. Tetapi kembali lagi kalau ya yang namanya etos kerjanya sudah terbentuk, kemudian habitnya ingin belajar terus itu ya nanti katanya belajar itu ya bagi orang yang hobi belajar rasanya sama nyamannya dengan ngopi itu ya rasanya nyaman ngopi ya karena ada teman-teman yang ke kafe itu yang dibawa ya pekerjaan kampusnya itu banyak karena itu semua. Nah, tantangan ini ya kadang itu bagaimana kita bisa konsisten ya, terhadap kinerja kita untuk menjaga etika, untuk memperbarui keterampilan dengan workshop, peningkatan, pelatihan atau misalkan belajar lagi. Ini tantangan. Berikutnya ya ini yang menjadikan kita supaya memang jadi profesional ya kita harus punya komitmen. Ya, komitmen ini merupakan cara bagaimana kita mengembangkan kemampuan ya, etika kerja dan kredibilitas untuk mencapai sukses dalam karir. Gitu. Termasuk di situ kita harus juga membangun hubungan yang kuat dengan lingkungan kerja. Disadari apa tidak teman-teman ya kita bekerja sendiri itu tidak bisa, pasti ada pihak lain yang memberikan topangan satu sama lain karena semua tersistem gitu ya. Bagaimana perusahaan itu ya kalau memiliki seorang yang profesional atau karyawan profesional, organisasi mempunyai anggota yang profesional, ya pasti keuntungannya akan luar biasa. Ya. Perusahaan akan bisa memiliki peluang yang lebih, ya itu baik untuk sukses dalam karir pegawainya, juga sukses di perusahaan. Reputasi perusahaan akan jadi lebih baik, itu perusahaan akan mendapat kepercayaan yang lebih besar, itu teman-teman yang profesional juga akan mendapat tempat dari rekan tim kerja, itu kemudian bisa dari atasan atau misalkan di perusahaannya dengan pelanggannya, ini keuntungan-keuntungan. Pasti ya dengan profesional itu mampu akan bersaing, baik pribadi yang bersangkutan atau bagi perusahaan. Ya.
teman-teman, kalau suatu misal kita kembali kepada Ronaldo. Ronaldo itu ya kalau kita bahasanya kepepetnya tidak dipakai klubnya, dia keluar klub itu yang lain yang mau menerima itu sudah royokan karena dia profesional. Dan jujur juga misalkan itu klubnya itu kok membuang Ronaldo itu ya eman-eman. Seperti Ronaldo di dalam bidang kita manajemen. Silahkan nanti ya, karena ya setiap organisasi, bentuk organisasi apapun ya itu butuh manajerial yang baik. Karena ya prinsip manajerial ya itu akan diterapkan di dalam mengelola organisasi, apapun bentuk organisasi. Catatannya ya itu, ayo dimulai dari kita dulu. Niat baik untuk menjadi profesional. Ya, baru kita sebarkan virus ini kepada teman-teman yang supaya apa ya, dengan profesional kita bisa menjadi saluran berkat Tuhan untuk semesta. Siapa yang akan menjaga semesta ini kalau tidak mulai dari kita? Itu Pak Mo, pengantar kami untuk memberikan semangat kepada teman-teman ya, termasuk diri saya sendiri ya, teman-teman mahasiswa untuk ya lebih profesional. Terima kasih ya, selamat belajar teman-teman, sukses untuk teman-teman semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Dr. Lufiatno selaku Ketua STPNA yang telah memberikan motivasi juga arahan khususnya kepada teman-teman mahasiswa yang kelas karyawan ini, juga Bapak Ibu dosen yang telah aktif di Zoom ini. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa nanti sambung setelah acara ini selesaikan dulu, juga sekaligus memperkenalkan Bapak Ibu dosen dan nanti mungkin teknik terkait dengan perkuliahan karena ini ada dosen yang bersangkutan langsung, jadi mungkin saya tidak lama-lama, nanti mungkin 10 menit atau 15 menit menempati sebagai dosen wali. Sekali lagi terima kasih Pak Loh, juga Bapak Ibu semuanya dan teman-teman mahasiswa. Baik, untuk materi saya akan saya share dulu. Apakah sudah bisa dilihat materi kami? Belum. Belum, Pak. Belum, Oh ya, Pak. sudah. Sudah. Ya. Oh, sudah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini alhamdulillah ataupun bersyukur sekali kami diamanahi untuk sharing session kepada panjenengan semua terkait dengan launching acara di malam hari ini, launching pembukaan mahasiswa baru kelas karyawan tahun 23-24. Tema yang begitu kami angkat saat itu memang saya harus apa gitu, cukup bingung, tapi tidak menjadi apalah. Saya mencoba membuat sebuah materi, dan materi itu mungkin bisa untuk pandangan, bisa untuk menambah wawasan diri kita, sehingga nantinya itu bisa menjadi acuan pijakan di dalam hidup dan kehidupan ini. Dan mungkin nanti sedikit kami lebih ke arah Islamic value, dalam artian kalau toh mohon maaf yang non muslim nanti konsepnya saja, dan saya yakin itu pun
ada, cuman kami untuk pembahasannya ke sana tidak bisa begitu mendetail. Jadi sekali lagi, kalau nanti arahnya lebih ke sana, kami mohon maaf, tapi yang jelas tujuan kami adalah untuk kemaslahatan bersama, untuk kemanfaatan bersama. Baik, di sini konsep yang perlu kita bangun sebelum kami memberikan wawasan konsep kehidupan. Pertama, karena ini lonceng perkuliahan perdana, mengapa kita senang ataupun semangat dalam studi, pertama studi lanjut. Mungkin dari SLTA kemarin tidak langsung, tapi ada berhenti dulu berapa tahun sehingga sekarang ada semangat lagi ke arah ke sana. Kalau ini tidak kita bangun, terkadang bahasa Jawanya kendu kenceng. Kendu kenceng itu dan yang tidak istiqomah, sehingga itu sangat berbahaya. Paling tidak kalau kita pendekatan istilah manajemen keuangan, itu bisa digambarkan dalam peta ini ataupun dalam skema ini. Kita harus beranggapan bahkan menjadi sebuah keyakinan. Ketika kita belajar, jelas kalau konsepnya dari ayunan hingga masuk liang lahat, itu konsep religi. Tapi kadang itu kan kita ada pengaruh dan lain sebagainya. Maka setidak-tidaknya kita karena juga orang yang berjiwa bisnis, yakini saja perolehan atau pendapatan ketika kita belajar itu pasti lebih besar daripada kos yang kita keluarkan. Jujur aja, misalkan diri kita, terutama Bapak Ibu dosen maupun panjenengan semua teman-teman mahasiswa, katakan sekarang ini bekerja di mana, berprofesi sebagai apa, rate-nya ini lebih tinggi daripada dulu dari PAUD sampai dengan mungkin SLTA. Nah, kalau misalkan secara logik saja itu jelas lebih tinggi, mengapa kita tidak lanjut terus? Setidak-tidaknya seseorang yang selalu ada studi lanjut, di sini ada perolehan yang nyata. Ijazah, mungkin kalau dulu rapot dan sebagainya. Dan di situ semua titel ada. Yang tidak nyata dalam artian abstrak ataupun kalau bahasa akuntansi aktifat tetap tak berwujudnya. Pasti di sini ada. Pengakuan ada, suatu saat kalau panjenengan misalkan ada sebuah promosi jabatan, di situ pasti. Jadi imbas positif dari hasil yang kita peroleh, yang intangible inilah yang mungkin lebih besar daripada kalau sini. Kalau sini ibarat realnya itu, ada titelnya, ijazah dan sebagainya. Tapi imbas positif di sini inilah yang luar biasa nantinya. Mungkin kalau kita profesi dosen, orang nyono orang ngimpi kalau dipanggil Pak dosen, Bu dosen. Mungkin karena ini tadi. Lah, kosnya oke, yang real bayar SPP, mungkin BBM, terus konsumsi setiap hari jelas. Tapi intangible-nya juga ya kadang-kadang ngantuk, kesel, sikile geringgingin. Tapi semua ini kalau dibandingkan, ibarat kalau kita mau memotivasi diri, geringgingin sak jam, perhatian sak jam, tapi untuk output yang lebih besar, mungkin bisa 1 hari, 1 bulan, secara ekonomis, pastilah kita harus mau dan oke. Maka konsep ini, return
on education investment itu pasti lebih besar dari cost of education investment. Ini jelas harus kita konsepkan ketika kita mau studi lanjut. Nah, kalau kita sudah demikian, value-nya apa? Ini pernyataan dari Allah, Tuhan Yang Maha Esa, dan kebenarannya pasti hak, artinya saja. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Semua orang derajatnya ingin tinggi. Artinya itu psikologis demikian. Meskipun halah apura ora dan sebagainya. Enggak. Mesti ada ghil ke sana atau perasaan ke sana. Nah, kuncinya Allah sudah memberikan rumusan. Satu, imannya kuat, ilmunya memadai. Ini di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Yang kita kenal ini. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Baik, ini sesuatu yang kita bangun ketika kita mau belajar dan belajar ataupun studi lanjut, sehingga value-nya itu bukan sebuah hal yang main-main, tapi Tuhan, Allah Ta'ala akan mengangkat derajat seseorang itu sendiri. Nah, imbas dari itu, tidak usah dipungkiri, artinya kita menjadi barang yang unik, barang yang kualitas, sehingga logis kalau itu menjadi lirikan dari ya tadi yang disampaikan Pak Loh, karena profesional, ada komitmen, ada integritas, sehingga menjadi barang yang dicari dan dicari. Mungkin sedikit guyonan saya, mari kita ciptakan bahwa diri kita itu di sebuah lembaga, di sebuah komunitas, hukumnya wajib adanya. Jadi kalau tidak ada diri kita, itu kurang pas. Bukan karena kesombongan, tapi itu adalah sebagai apa ya? Cambuk diri kita. Kalau ketika kita malas-malasan, bagaimana kita harus dalam komunitas itu wajib. Jangan hanya sunnah. Sunnah itu kan ono ya alhamdulillah, ora ya ora apa-apa. Apalagi non sewu haram, mubah. Haram itu berarti kalau ada malah menjadikan sesuatu yang kurang pas. Mubah itu boleh-boleh saja. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa, ada ya tidak apa-apa. Artinya konsep-konsep ini selalu kita bangun, insya Allah tadi menuju yang profesional akan ada pada diri kita. Hanya teorinya beda aja, mungkin Pak Loh tadi lebih ke arah konvensional, ini lebih ke arah tadi Islamic value yang kami ceritakan di awal tadi. Ya, selanjutnya ini slide kami yang berikutnya. Tadi kan tema kami adalah pandangan hidup seseorang. Ketika kita melihat semacam ini, mungkin tingkat kearifan lokal kita akan lebih ada. Tingkat kebijakan kita akan lebih ada, ataupun wisdomnya akan lebih terangkat. Jadi tidak mungkin dalam dunia ini adanya sesuatu ataupun fenomena yang ada itu konsepnya sama dengan diri kita. Karena berbagai manusia dan berbagai pandangan, maka yang ada itu semacam ini. Nah, kalau kita sudah memandang bahwa memang dunia ini isinya koyok ngene iki, maka insya Allah kewisdoman kita ataupun kebijakan kita itu akan lebih terangkat. Misalkan saja, pendekatan mereka terkait dengan etis, itu ada itu. Di dalam pernyataan Allah Ta'ala, akan terjadi kerusakan di bumi dan di lautan oleh karena tangan-tangan manusia. Jadi adanya kerusakan itu bisa saja karena etis manusia yang semacam itu.
waktu dulu Habil Qabil terjadi pembunuhan juga karena ada sifat keirian semacam itu. Nah, tugas kita nanti adalah bagaimana menetralisir, meminimalisir sesuai dengan mungkin ke arah religi masing-masing seseorang. Demikian, kau jangan merusak alam karena kau sebagai khalifah fil ardi, pemimpin di muka bumi ini sebagai saluran berkah kalau bahasanya Pak Long. Itu karena terkonsep pada nilai-nilai religi. Habil Qabil, jangan engkau membunuh karena keirianmu itu. Karena rezeki itu dari Tuhan sudah memang diciptakan. Itu kan karena iri, kembaraku cantik, padahal aku bagus malah dibolak-balik itu. Akhirnya iri dan sebagainya. Kemudian ada juga mereka action itu karena ini, keyakinan akan ilmu pengetahuan. Saya kalau tidak begini karena menurut riset saya, menurut apa yang sudah saya alami dan sebagainya, di sini. Semisal kita apa ilmu yang misalkan kita ambil satu gitu, misalkan sebuah konsep apa. Kalau misalkan sering saya matur juga, khairunas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu bagaimana bisa memberikan manfaat pada orang lain. Maka dimanapun, kapanpun berusaha untuk memberikan nilai lebih kepada sesama. Memberikan manfaat pada sesama. Karena saya meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kebenarannya hak, sehingga itu ada nilai positif. Ada juga mereka yang berfilosofi. Misalkan filosofi padi, semakin berisi semakin produk. Jadi semua itu yang ada di sekitar dunia ini, pandangan manusia diantaranya dipengaruhi oleh 4 variabel ini ataupun 4 indikator ini. Meskipun nanti juga ada, biasanya juga ada religi, karena ilmunya saja. Nah ini nanti kalau misalkan dikombinasi, ibarat dikawinkan, keempat-empatnya ini akan menjadi seorang yang soleh, soleha, ataupun khairul ummah, ataupun mereka yang berkompeten. Saya lanjutkan dulu. Nah, secara etis biasanya ada dalam seseorang itu ataupun diri kita ataupun manusia karena ini hedonisme. Kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup. Wis pokoknya nak ora bojone moblong-moblong, rumahe magrong-magrong, mobilnya kinclong, sorry ya, urip kok cuma ngono tok. Nggak usah heran, pasti ada orang yang berpandangan semacam itu. Ada juga yang itu tadi, saya sampaikan. Pokoknya saya itu kalau bisa membantu, menolong pada sama, itu sudah kebahagiaan yang luar biasa. Ada yang saya harus begini, artinya orientasinya ataupun keinginannya kuat secara idealis, harus begini, harus begini. Ada yang seperti Pak Ogah, cepek dulu deh. Nah, rana cepeknya berarti tidak jalan. Nah, yang sini spiritual. Tindakan dikatakan apa itu benar atau salah adalah menurut tatanan agama. Ini nanti bisa didiskusikan lagi biar cepat waktunya. Kemudian bagaimana konsep manusia di alam bumi ini? Satu, kita diciptakan oleh Tuhan itu, oleh Allah Ta'ala, sebagai khalifah fil ardi, pemimpin, wakil di muka bumi ini. Misalkan saja kita mengambil indikator seorang pemimpin dari Bapak Ki Hajar Dewantara, nah itu tinggal diaplikasikan. Nanti teori-teori kepemimpinan apalagi, ataupun sebagai waliullah apalagi, tinggal kita aplikasikan.
ini ja'ilung fil ardi khalifah. Itu kalau firman-Nya Allah. Kemudian etika religius, jadi setiap tindakannya itu kalau begini begitu itu Tuhan meridhoi atau tidak. Kalau tidak, no, no, no. Karena saya yakin kalau sesuatu itu tidak diridhoi oleh Tuhan, nanti pasti akibatnya fatal, kehancuran. Kemudian yang ketiga, mengejar akhirat tidak melupakan dunia. Ada itu apa firman-Nya. Carilah negeri akhirat dan jangan engkau lupakan dunia. Kalau filosofi saya sering saya sampaikan, kalau kita menanam padi, rumput akan sendirinya itu tumbuh. Tapi kalau kita menanam rumput, tidak mungkin padi itu akan tumbuh. Kalau kita akhirat oriented, saya yakin dunia itu tidak ditinggalkan. Karena kita meyakini bahwa dunia ini adalah sebagai jembatan menuju kehidupan akhirat yang semestinya. Dunia ini tempat menanam, memetiknya adalah di akhirat. Ini konsep kehidupan yang dalam artian tadi saya lebih ke arah religi, tapi nanti kalau misalkan ada teori konvensional dimatchkan, kemudian hasil yang lebih oke ataupun ada novelty-nya apa akan lebih hasanah. Menjadi khairah ummah. Ciri-ciri ataupun indikator khairah ummah itu mengajak yang baik, kemudian mencegah yang mungkar. Kemudian yang terakhir, rajin beribadah, baik yang secara langsung kepada Tuhan maupun yang lewat manusia yang disebut ghairu mahdhah, termasuk kita belajar, kita mengajar dengan niat bismillahirrahmanirrahim, itu juga termasuk belajar ibadah. Nah, bahwa alam bisawab, mungkin demikian sedikit wacana dari saya yakin masih banyak kekurangan, setidak-tidaknya kita ada pandangan dalam menyikapi hidup dan kehidupan ini, sehingga kita mau posisi di mana, kita mau seperti apa, semua mempunyai argumen, dan ketika kita berinteraksi, bermuamalah dengan sesama, tidak usah heran. Manusia di alam dunia itu pasti itu dilatar belakangi ini dan itu ketika mereka action dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf, kesalahan dari Muklas dan kebenaran hanya dari Tuhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, monggo mungkin 5 menit saya buka sesi tanya jawab, bisa dengan ke Pak Loh, bisa dengan kami, bisa insya Allah saya jawab, enggak ya nanti PR di kampus. Dipersilakan, mungkin dari teman-teman mahasiswa juga mungkin ada Bapak Ibu dosen mau sharing, dipersilakan. Kalau tidak ada ya saya masuk sesi selanjutnya. Saya kira cukup ya, kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya. Saya tutupnya dulu pertanyaan saya. Ya, terima kasih Bapak Ibu juga teman-teman mahasiswa reguler sore karyawan. Semuanya alhamdulillah saya sapa dulu. Bu Lis, Pak Untung, Bu Yuli, Bu Wid, kemudian Bu Siti Istiqomah, alhamdulillah. Kemudian ini logo pena saja, ini siapa ini? Tidak tahu saya. Kemudian Pak Daniel, Pak Lo, Mbak Siti, Bu Santi, kemudian Bu Panca, Mas Janit, Bu Ambar, Mas Juli, mahasiswa baru, Bu Rudika, Bu Endang, Bu Indri, Mbak Nisa. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin sekarang
kami perkenalkan dulu kepada teman-teman mahasiswa baru, artinya yang kelas sore ini. Pertama, mungkin nanti bisa di on cam ya, Bapak Ibu, kalau yang saya panggil. Dari Senat dulu, Bapak Untung Widodo. Bapak Untung Widodo. Monggo Pak Untung. Belum. On cam kan? Oke, terima kasih Pak Mo. J. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari mahasiswa yang berbahagia. Perkenalkan, saya Untung Widodo. Kalau di STIP itu dibilangnya sesepuh, walaupun sebetulnya belum sepuh ya. Saya di Senat, yang nanti ketika masuk di kelas online ini atau kelas karyawan, saya akan mengampu mata kuliah pengantar manajemen di semester 1. Mudah-mudahan dengan bergabungnya di STIP melalui kelas online ini akan membawa berkah untuk kita semua, menyongsong, membawa diri kita agar bisa kompeten dan bisa menghadapi perkembangan yang semakin kompetitif. Saya kira itu. Untuk selanjutnya nanti ketemu di kelas online dengan saya. Tentu saja apabila ada hal-hal yang terkait dengan manajemen nanti bisa diskusi bersama atau saling sharing agar pengetahuan kita semakin lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Untung. Selanjutnya Sekretaris Senat, monggo Bu Wid. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, Malam. saya kebetulan diamanai di sekretaris Senat ya. Nanti mungkin di awal ini nanti mahasiswa belum ketemu saya. Nanti di pertengahan ya semester 3, semester 4, semester 5 itu baru ketemu saya. Kebetulan saya dari prodi akuntansi. Gitu Pak. Terima kasih Bu Wi. Untuk Nun Sewu Pak Lo, badhe matur malih selaku ketua ini saya kenalkan sekalian. Sampun Pak Moklas. Sampun, oke. Yang selanjutnya Wakil Ketua 1, Bulis, monggo Bulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung dengan kami di STIP Pelita Nusantara. Semoga nanti bisa berjalan dengan lancar, sukses di masa depan, dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Bulis. Kemudian Maka 2, monggo Bu Yuli. Wonten boten niki Bu Yuli? Masih mute, Bu. Ya, sebentar. Oh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, saya Ibu Yuliati. Panggilannya ya Ibu Yuli, singkat ya namanya. Saya di Prodi Manajemen. Di semester 1 kebetulan saya belum mengajar, nanti mungkin ketemu dengan saya di semester 3, 4, dan seterusnya. Ya, matur nuwun, itu aja Pak Moklas dari saya. Terima kasih Bu Juli. Selanjutnya kalau Waka 3 saya sendiri membidangi kemahasiswaan, kebetulan untuk semester 1 ini belum mengajar di panjenengan semua, mungkin juga semester nanti 3 dan sebagainya. Yang jelas karena saya juga diamanahi menjadi dosen wali, monggo nanti tidak usah sungkan-sungkan, saling koordinasi, kami insya Allah welcome saja. Selanjutnya adalah Ketua Program Studi Manajemen, monggo Bu Rudika. Baik, ya, Pak
Muklas. Eh, Terima kasih, saya di Prodi Manajemen. Ya, kebetulan ini 4 orang di Prodi Manajemen ya Pak Muklas ya. Nggih, nggih. Ya, nanti ya. Kebetulan di semester 1 ini saya ngajar mikro. Ya, hari Kamis, tapi kebetulan karena tanggal merah ya belum bisa ketemu. Hanya itu. Oke, terima kasih. Oh, nggih. Matur nuwun Bu Dika. Kemudian Bu Madu selaku sekretaris prodi ikut Zoom ini atau enggak ya kira-kira? Kayaknya enggak, Pak. Oh kayaknya. Oh izin ya. Nggih. Terima kasih informasinya. Kemudian sekarang prodi akuntansi, Kaprodi akuntansi yaitu Pak Daniel. Monggo Pak Daniel. Pak Daniel. Keluar kayaknya tadi. Oh, Ada, kayaknya tidak ada. 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 Monggo Pak Daniel. Datamu mungkin Pak Muklas. Oh, ada tamu. Oh, nggih. Saya lewati dulu mungkin ke sekretaris prodi. Monggo Bu Endang Kurniawati. Ini kebetulan juga beliau ngajar di semester 1 ini. Jadi sekalian memperkenalkan. Monggo Bu Endang. Kok lama? Enggak muncul-muncul. Saya lewati dulu. Selanjutnya Bu Panca, monggo Bu Panca. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Hilang. Halo Bu Panca. Sinyalnya jelek Pak Muklas itu. Oh, Ada Mas Nisa di sana ya, Mas. Ah. Itu perkenalkan dari saya yang jauh, saya pakai HP dan di sini agak ada mulutan jadinya suaranya kurang gitu. Serak-serak basah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hilang lagi. Halo Bu Panca. Hah. Ya karena apa itu on off sinyalnya kurang pas. Selanjutnya ke Bu Santi. Monggo Bu Santi. Sekretaris LPMI belum, Pak? Ya wis surut pokoknya artinya aku yang ada di sini dulu. Iya, Pak Ternuwun, Pak. Ya, halo Pak Muklas. Yeah. Oh, Pak Daniel udah bergabung. Oh, itu Pak Daniel sudah masuk. Ini pakai HP nun sewu, tetangga sebelah itu barusan meninggal sehingga pengumuman dari masjid. Sehingga tak tinggal sebentar tadi. Oh, nggih. Gimana Pak Muklas? Ya memperkenalkan. Oh, Ya, gitu. kebetulan jenengan ngajar semester 1 ini tidak pas. Iya. Kira-kira jenengan mau enjoy-nya seperti apa disampaikan aja. Oh gitu. JJ matur suwun Pak Muklas. Perkenalkan bagi mahasiswa yang baru. Nama saya Daniel Kartika Adi. Kebetulan saat ini saya diberi amanah sebagai Kaprodi Akuntansi. Dan kebetulan nanti bagi mahasiswa baru saya pegang pengantar akuntansi ya. Pengantar akuntansi ya kuliahnya online Pak ya. Ya mudah-mudahan ilmu yang saya punya bisa diserap bagi mahasiswa sehingga nantinya akan berguna. Terima kasih Pak Muklas. Amin. Oke. Masih. Mungkin Bu Endang sekarang sudah nampak belum? Ini juga ngajar di semester 1 ini.
Belum ada Pak, Bu Endang. Belum ada. Bu Panca, sinyalnya sudah bagus? Wah, top Pak. Top. Lancar saya. Silakan, monggo. Loh, Bu Panca sudah loh Pak. Loh, tadi baru salam terus ditutup, jadi Baru salam isinya belum tutup. ada. Tahu siasa itu ya. Paling enggak ya tausiah dari Ustazat Meranggen sana. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dari Meranggen. Ini suasana mungkin agak sumuk ya, agak sedikit panas. Di sini insya Allah, alhamdulillah signalnya lancar. Saya Panca, kebetulan untuk mata kuliah saya mengampu akuntansi biaya. Insya Allah ini ketemu di semester 3. Begitu Mamo, ada sekretaris saya di belakang saya ini yang antri. Oke, siap. Oke. Terima kasih Bu Panca. Nanti setelah ini diskusi jangan undur dulu. Bu Ambar, monggo. Juga dosen, juga sekretaris LP. Apa? LP. LP. Monggo. Matur nuwun Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Saya nama lengkapnya Nur Rohmi Ambar Tasri Astuti. Ya, mungkin susah menghafalkan nanti, tapi cukup dipanggil Bu Ambar saja. Untuk semester 1 ini saya diberi amanah untuk mengajar matematika, ekonomi, dan bisnis Bapak Ibu. Saya kira cukup ngaten Pak Mo. Matur nuwun Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ambar. Monggo Bu Santi. Matur nuwun Pak Mo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman maba baru untuk kelas karyawan B. Kebetulan nanti kita bisa ketemu di pengantar bisnis, mata kuliah pengantar bisnis kita hari Rabu besok. Monggo nanti kalau jadwalnya terlalu ini juga bisa disesuaikan kembali. Saya rasa itu Pak Mu, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira diajak kuliah di Mas Budi, tiba kok. Lah, siap. Kita ke Mas Budi. Kuliah lain, kira kuliah di Mas Budi gitu. Mangga. Sekarang dilanjutkan Bu Istiqomah. Ini beliau adalah dosen mata kuliah pendidikan agama Islam. Monggo Ibu Istiqomah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, Bapak Ketua STIE, kemudian Bapak Ibu dosen semuanya, kemudian mahasiswa baru STIE Politeknik Nusantara, rahimakumullah, alhamdulillah. Selamat datang, terutama pada mahasiswa baru. Selamat bergabung di keluarga besar STIE Pena. Perkenalkan, di sini saya Bu Istiqomah, biasa dipanggil Bu Isti. Di semester 1 ini, Bu Isti mengampu mata kuliah pendidikan agama Islam. Dan itu hanya ada di semester 1 ya, jadi nanti jangan gelo kalau misalnya sekali aja. Pengennya Bu Isti terus-menerus ngisi di Pena ya, tiap semester paling pengen gitu ya. Tapi di perguruan tinggi umum itu memang adanya semester 1 saja, jadi ketemu Bu Isti hanya di semester 1 di mata kuliah pendidikan agama Islam. Bu Isti di Pena ngajar dari mulai tahun 2019 ya, alhamdulillah sudah 4 tahun ini ya. Dan terima kasih yang sudah pernah ambil Bu Isti, alhamdulillah pada ingat sama Bu Isti walaupun diajar cuma 1 kali aja. Semester di awal aja, alhamdulillah masih pada ingat gitu ya. Senang rasanya itu gimana begitu pokoknya itu. Ya, itu saja. Yang di kelas online itu berarti ya tidak pernah ketemu ya, mungkin ya ketemunya di layar HP atau di layar laptop aja ya. Kalau di kelas karyawan yang sore itu kan hibrid ya, kadang online, kadang offline, jadinya selang-seling gitu. Kalau ini nanti murni online saja ya Pak ya, Pak Mukas ya? Iya, lebih ke arah itu Ibu. Iya. Oke, terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan.
Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi yang belum Bu Indri, karena juga mahasiswa juga dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Nah, warahmatullahi selamat malam semuanya. Baik seperti yang disampaikan oleh Pak Muklas, kali ini saya jadi mahasiswa bersama nanti Bu Nisa dan teman-teman yang lain. Kebetulan untuk teman-teman Halo, ya. Sudah di kamu ya, tolong ya. Baik, untuk teman-teman yang lain mungkin kali ini belum bisa gabung. Tadi sudah coba untuk saya kontak, ternyata masih di tengah laut. Jadi sinyalnya belum bisa masuk untuk ikut Zoom pada malam hari ini. Ingatan Pak Muklas, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu Indri. Kemudian masih ada Pak Janita Prabowo. Monggo. Selamat malam. Malam. Pak Ibu dosen, perkenalkan teman-teman. Nama saya Janitra Prabowo. Saya dari Prodi Akuntansi. Saat ini mengajar di kelas reguler saja. Mungkin ke depannya nanti akan ada jadwal-jadwal untuk kelas online. Sekian. Ya, Sampun. Ampun. Ya, terima kasih Mas Janit. Saya kira sudah semuanya. Nanti insya Allah saya akhiri paling lama jam 9. Jadi sekarang kita diskusi terkait dengan mungkin informasi yang masuk ke saya secara tertulis, jadwal dengan durasi waktu normatif. Namun kalau itu HP dipasang terus ataupun on terus, apakah tidak panas? Nah, makanya ini perlu kebijakan dan diskusi yang lebih hasanah. Kemudian barangkali ada hal-hal yang lain, mungkin kemarin dari Bu Istiqomah atau Pak Bahasa Indonesia itu, Pak Redianto, tidak dengan link tapi pakai Google Meet atau apa, sehingga tidak semua mahasiswa itu juga familiar dengan itu, maka lembaga ini sudah menjembatani nanti satu ID dan satu password, sehingga semuanya itu masuk seperti ini. Jadi mahasiswa pun tidak berubah-ubah passwordnya. Nah, itu nanti perlu didiskusikan. Mungkin ada hal-hal lain yang mungkin tidak masuk ke kami ataupun dari komtingnya. Ini komtingnya Bu Indri atau Bu Nisa ini? Bu Indri. Terserah Pak. Oh, terserah. Ya, nanti Mbak Nisa sama Mas Juli mature ketika diskusi ini. Jadi posisi tadi tidak atau belum kami berwaktu sharing session terkait dengan teknik perkuliahan. Mungkin Mas Juli matur dulu enggak apa, aku kadang tugas malam Pak, tugas pagi Mas. Terus harus bagaimana ini? Nanti biar dijawabi para dosen yang terutama ngajar semester ini. Terima kasih. Monggo Mas Juli. Kemarin saya lihat jadwalnya itu kan mulai dari sore itu Pak, kalau nggak salah. Sore sampai malam. Nah, sore itu kadang masih di kantor juga sih. Kalau pas istilahnya pas sedang ada kegiatan, ya mungkin nggak bisa on cam juga. Terus kalau misal saya lihat jadwalnya itu sore sampai malam nggak ada putusnya, maksudnya nyambung terus. Nanti untuk waktu kan dari sore mungkin sholat yang pertama, terus yang keduanya ya dari HP-nya sih mungkin kalau pas lagi pakai HP kan juga kayaknya nggak mencukupi. Itu aja sih Pak. Oke. Mas Juli semacam itu mungkin. Mbak Nisa, artinya ini yang posisi sebagai mahasiswa, keluh kesahnya seperti apa, biar nanti dijembatani oleh Bapak Ibu dosen. Mbak Nisa ada unek-unek? Iya Pak, kalau dari saya sih sama sih,
Itu tadi Sama. waktunya terlalu padat. Ini aja dari jam 7 sampai hampir jam 9. Ini HP-nya sambil dicas, tapi juga nggak naik juga. Malah menurun dayanya. Jadi mungkin kita ini lagi untuk jadwal, karena teman-teman tadi juga sempat keluar masuk, beberapa keluar masuk, terus nggak ada sinyal juga. Mungkin bisa lebih fleksibel. Oh, oke. Terima kasih, Mbak Nisa. Sekarang Bu Indri, karena posisi di mahasiswa. Monggo Bu Indri. Terima kasih Pak Mo. Untuk perkuliahan, masukkan saja nggih Pak, terkait dengan perkuliahan mungkin kan akan dimulai pada minggu ini. Seperti yang disampaikan teman-teman yang lain, yaitu kaitan dengan durasi waktu. Mungkin Bapak Ibu dosen, kami ini hanya masukan, tapi monggo nanti kebijakan seperti apa kita kembalikan ke akademik. Untuk jadwal itu mungkin Bapak Ibu dosen Zoom-nya berapa menit, kemudian penugasan mandiri. Itu mungkin akan lebih efektif gitu. Ngaten Pak Mo, masukan dari saya selaku mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih Bu Indri. Tadi ada Mas Farel atau apa? Masih on atau Iya, tadi kayaknya di jalan Pak, terus keluar masuk. posisi ini pas keluar ya. Dari keluh kesah itu artinya saya yakin juga ada kebijakan yang lain. Yang jelas kita sudah komitmen bahwa kelas karyawan B ini tidak hanya eksekutif, tapi mungkin eksekutif tip artinya. Monggo mungkin kami mohon tulis selaku di kurikulum, terus nanti ke Budika dan Bapak Ibu dosen yang mengampu semester 1 ini memberikan sebuah wacana solusi agar mereka itu tadi tetap nyaman. Kami berikan waktu dulu ke Bulis. Monggo Bulis. Belum di-online kan? Mut. Terima kasih Pak Mo. Nggih. Sampun. Yang sudah saya sampaikan kemarin. Hilang ya? Sudah bisa Ibu. Nggak bisa ya? Sudah bisa. Oke, jadwal yang tertulis itu adalah jadwal sesuai dengan apa yang seharusnya. Suaranya putus-putus, Bu. Jadi, cepat hilang lagi ya? Putus nyambung. Mohon maaf, ini sinyalnya memang agak. Ya, saya sejak tadi sudah seperti itu. Jadi kami kembalikan lagi kepada kebijakan masing-masing dosen. Itu hanya formalitas sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Jadi monggo kalau online bisa sesuai dengan kebijakan masing-masing dosen untuk bisa menyesuaikan. Yang jelas materi yang harus disampaikan sudah tersampaikan sesuai dengan SAP ataupun RPS yang ada. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bulis. Selanjutnya, Budika, monggo wacananya dari permasalahan yang ada tadi. Budika. Kelihatannya Puri mati, Pak, listrik, Pak. Oh, ngeten. Oke, Ya, kan berita Pak Loh. lah itu monggo Budika jenengan posisi di Kaprodi dengan melihat ya masukan saran dari mahasiswa eksekutif ini. Aduh, Pak Muklas, tadi pada waktu sharing session, listrik saya kan mapet teksek tadi, saya nggak dengar. Ini saya baru masuk pakai HP nih Pak Muklas. Ngapunten. Nggih, nggih. Listrik saya kan mapet teksek tadi, saya nggak dengar. Ini saya baru masuk pakai HP nih Pak Muklas. Ngapunten. Ini saya baru masuk pakai HP nih Pak Muklas. Ngapunten.
intinya itu waktu jadwal itu kan sudah normatif, cuman mahasiswa itu kan kesibukannya lain-lain, dalam artian tingkat kefleksibilitasnya kita harus seperti apa, kemudian waktu, durasi, dan sebagainya, mungkin Anda panjenengan ada masukan sehingga teman-teman mahasiswa ini lebih nyaman gitu, termasuk jenengan kan ngajar di semester 1 ini. Iya sih, jadi kalau memang ngapunten ya di kelas seperti ini sama sebenarnya kalau kita mau koordinasi dengan di kelas reguler pagi atau reguler sore yang bukan karyawan ya. Jadi biasanya kan 1 hari sebelumnya kita mesti koordinasi dulu bahwa nanti akan ada perkuliahan kan seperti itu. Nah dari situ nanti kan akan terjadi komunikasi ya Pak Muklas. Ada yang nggak bisa, ada yang sesuai baru nanti akan muncul suatu kesepakatan intinya itu. Dalam menurut saya sih jadwal sih tetap tapi pelaksanaannya memang ya harus fleksibel intinya itu aja. Oke, Gitu, Pak Muklas, karena menurut saya. ya terima kasih Bu Dika. Mungkin kami mohon sarannya dari sesepuh, Pak Untung juga termasuk ngajar di semester ini, dan nanti closing statement kami mohon Pak Loh untuk menutup acara ini dan memberikan sebuah kesimpulan. Setelah itu kami tutup. Saya mohon maaf, mungkin Bapak Ibu dosen yang lain masih ada ide-ide, tapi karena waktu yang memisahkan kita, maka besok kita ketemu aja, tidak menjadi apa, kemudian bahas bersama-sama. Disilakan Pak Untung, monggo. Oke, matur nuwun Pak Mo. Ini kondisi di Puri Sartika mati lampu sehingga tidak bisa on cam ya, gelap. Oh gitu. Tapi ya di gelap ini nggak bisa on cam. Baik, terkait dengan kelas online itu nanti menurut hemat saya dengan beberapa kekurangan yang ada dari para mahasiswa maupun kita sebagai dosen, nanti kan ada e-learning-nya, materi bisa di-upload di e-learning, atau juga bisa misalnya kirim materi di grup kelas. Materinya dikirim di grup kelas, kemudian untuk meminimalisir perkuliahan yang durasinya panjang, nanti misalnya pertemuannya itu per topik bahasan aja, misalnya kalau di pengantar manajemen ada 10 topik pokok bahasan yang harusnya diolor menjadi 16 pertemuan, jadi mungkin bisa 10. Nah, kemudian saya sepakat dengan Bu Indri tadi, nanti apabila tatap muka online-nya itu kurang memenuhi, nanti bisa dengan penugasan mandiri. Nah, karena nilai-nilai perkuliahan yang harus dipenuhi walaupun dengan berbagai cara itu tetap harus bisa berjalan agar efek dari perkuliahan itu ada gitu. Jadi saya kira itu mudah-mudahan nanti yang lain juga bisa memberi masukan. Saya kira karena memang online ini kita itu yang ada di kota Semarang Sumaja biar pet gitu ya. Apalagi yang di tengah laut dan seterusnya lah, itu memang harus ada solusi-solusi yang jitu agar tetap bisa berjalan walau dengan teknik dan cara-cara tertentu. Saya kira itu, matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Untung atas arahannya. Sekali lagi Bapak Ibu dosen, jika ada masukan karena waktu, jadi mungkin lain kali tidak menjadi apa, atau ketika nanti kita ketemu di kampus. Kemudian closing-nya, monggo Pak Loh, mohon closing-nya untuk session ini, tanya jawab ataupun diskusi ini. Disilakan. Matur nuwun Pak Muklas. Terkait dengan informasi yang disampaikan oleh Ibu Bapak dosen, teman-teman mahasiswa, prinsip Bapak Ibu dosen tidak mempersulit panjenengan. Tetapi Bapak Ibu dosen sepakat memberikan pendampingan terhadap panjenengan. Jadi nanti memang itu kurikulum kita itu 144 SKS nggih, 144 SKS.
Tetapi kan kita juga sadar teman-teman itu tidak semuanya harus hebat di 144 SKS. Monggo nanti kalau untuk materi-materi yang sekiranya urgent bagi teman-teman ya kurang tatap muka lewat online ya Japrian. Kurang Japrian kalau misalkan masih kurang mantap ya ketemu darat misalkan dengan Pak Untung ini, oh Pak Untung di tempat kopi mana membahas terkait dengan materi manajemen ini akan didampingi teman-teman. Jadi prinsip itu Bapak Ibu dosen itu tidak medeni ya itu, tetapi berharap esensinya dapat. Esensinya dapat itu seperti apa? Teman-teman memang kalau untuk materi yang sangat dibutuhkan untuk menopang profesionalisme teman-teman ya dikejar Bapak Ibu dosen. Itu. Kemudian yang sekiranya itu karena mata kuliah harus lulus, harus selesai karena kalau 144 itu kurang satu mata kuliah aja tidak bisa diwisuda teman-teman itu ya diikuti prosesnya itu. Jangan sampai itu kalau sekarang teman-teman berangkat itu start angkanya 5 itu lulus tetap profesionalismenya 5 berarti tidak tambah ya lulus ya profesionalisme harus jadi 10 gitu. Ada tambahan gitu. Jadi silahkan nanti teman-teman ya prinsip Bapak Ibu dosen itu tidak mempersulit teman-teman ya, tidak mempersulit teman-teman, akan memberikan pendampingan kepada teman-teman, gunakan segala waktu. Japrian boleh ya, kemudian janjian boleh ya, tetapi etika akademik harus dijalankan itu. Bapak Ibu dosen tidak mau disogok teman-teman minta nilai gitu, oh ya urusannya panjang nanti, urusannya panjang itu. Kita profesional ya memberikan pendampingan yang sepenuhnya tanpa mengabaikan etika di dalam proses perkuliahan. Itu Pak Mo dari saya. Terima kasih pada teman-teman. Selamat bergabung, sukses untuk teman-teman dimulai pada kesempatan ini. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lo, juga Bapak Ibu dosen semuanya, teman-teman mahasiswa. Mungkin tambahan dari saya, kami mohon Bu Indri bersedia untuk menjadi komting, jadi ngordinir teman-teman. Kemudian pendaftaran maba di STPNAS sampai dengan saat ini masih dibuka, khususnya kelas online ini monggo panjenengan yang sudah masuk ini bisa menjadi virus positif, teman-temannya diinformasikan kuliahnya semacam ini dan lain sebagainya. Untuk kita semua, mari kita layani dengan sepenuh hati. Terakhir, foto bersama untuk dokumentasi. Nanti tolong Mbak Nisa besok pagi, press list-nya sudah jadi. Hari ini ada kegiatan grand launching kelas karyawan. Monggo di-on cam semuanya. Yang ngambil foto siapa ini Mbak Nisa? Mas Daniel minta tolong ya, saya soalnya pakai HP. Mas Daniel masih aktif enggak ini? Masih. Mas Daniel foto Mas. Ya, bentar Pak. Putrane ikut. 1, 2, 3. Itu dah. Sampun. Cuman satu layar, Mas. Ya, udah satu layar. Oh, sudah cukup. Jadi, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih sekali atas kehadirannya dan kami mohon maaf jika dalam hari ini kami menyambut panjenengan juga sekaligus acara lonceng ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sukses untuk kita semua. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, izin live nggih.